Selamat pagi Bu, perkenalkan di sini saya dengan Bidan Daniel Cynthia Bu ya. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Mirna. Baik Ibu Mirna. Eh, apakah Ibu ada keluhan sebelumnya untuk datang ke sini? Tidak Tidak ada. ada Bu ya. Baik, saya izin untuk tutup privasi terlebih dahulu Ibu ya. Baik, untuk pintunya sudah tertutup Bu ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu feedback ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau tahu mungkin tentang apa itu feedback? Belum Ibu ya. Baik. Untuk feedback sendiri itu adalah proses melahirkan pervagina setelah pernah melakukan operasi sesar. Jadi jika sebelumnya Ibu pernah melahirkan operasi SC, nah untuk feedback ini adalah persalinan normal yang dilakukan setelah tindakan SC tersebut. Tuh, paham ya Bu ya? Nah, untuk keuntungan dari feedback ini sendiri itu apa sih gitu kan? Untuk keuntungannya itu ada mortalitas maternalnya lebih rendah. Lalu proses pemulihannya itu lebih cepat ya Bu ya, sama seperti lahiran normal seperti biasa yang lainnya gitu. Lalu menurunkan resiko komplikasi pada saat operasi. Lalu ada menurunkan resiko dampak buruk kehamilan selanjutnya. Lalu berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya, rendahnya kejadian trombosis vena, lalu meninggalkan bonding ibu dan anak. Itu ya Bu ya. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan feedback ini sendiri itu apa saja, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk faktor-faktor mempengaruhinya itu adalah seperti riwayat persalinan normal sebelum SC. Lalu ada paritasnya itu lebih dari 2, berat janin, lalu ada usia ibu, indeks massa tubuh ibu, obesitas memiliki keberhasilan feedback yang kecil, lalu tinggi badan ibu itu mempengaruhi juga ya Bu ya. Lalu ada jarak dengan kehamilan yang lalu. Untuk indikasi dari feedback ini sendiri yaitu ada seperti tulang panggulnya berukuran yang cukup besar, tulang panggul ibunya itu cukup besar. Lalu ukuran atau berat badan bayinya normal, tidak terlalu besar ya Bu ya. Lalu posisi bayi dalam kandungannya itu normal, yaitu seperti biasa, yaitu kepalanya berada di bawah, berarti tidak boleh lintang Bu ya, seperti itu. Untuk garis sayatan operasi sesar sebelumnya itu letaknya rendah, arahnya melintang atau horizontal. Lalu selanjutnya hanya mengandung satu bayi, tidak kembar ya Bu ya, satu bayi, serta hanya pernah operasi sesar 1 kali sebelumnya dan bukan dengan sayatan yang vertikal. Lalu tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal itu berisiko, seperti terjadinya plasenta previa atau fibroid ya Bu ya. Lalu selanjutnya belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomectomy untuk mengangkat tumor rahim jinak atau fibroid, lalu belum pernah mengalami rahim sobek di kehamilan yang sebelumnya. Untuk kontraindikasi dari feedback ini sendiri itu apa ya? Nah, untuk kontraindikasinya itu memiliki berat badan yang berlebih atau mengalami obesitas, itu sudah bisa Bu ya. Lalu berusia lebih dari 40 tahun. Bobot bayi yang di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg atau bayi besar ya Bu ya. Lalu selanjutnya usia kehamilannya melampaui 40 minggu atau lebih dari 40 minggu. Kehamilan yang sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Lalu punya gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada kehamilan sebelumnya. Pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Lalu hamil bayi kembar 3 atau lebih ya Bu ya. Untuk kontraindikasi relatif dari feedback ini sendiri yaitu perut uteri multiple seperti riwayat SC 2 kali, lalu ruptur uteri seperti pendarahan, infeksi, cacat pada bayi, dan histerektomi. Untuk persiapannya apa saja yang harus dipersiapkan itu yaitu persiapannya itu memutuskan dengan matang, melahirkan dengan feedback. Lalu siapa penolong persalinan ibu? Di sini penolongnya harus dengan kebutuhan khusus ibu ya Bu ya.
Lalu tempat persalinannya juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Pendamping persalinan, donor darah tetap harus disiapkan ya Bu ya. Untuk pendonornya juga harus disiapkan. Lalu untuk alat transportasi ke tempat persalinan, alat transportasinya sudah ada Bu ya. Lalu untuk biaya persalinan dipersiapkan matang-matang. Untuk pengambilan keputusan utama ataupun alternatif, lalu ada perlengkapan ibu dan bayi juga sudah dipersiapkan Bu. Sudah ya Bu ya. Dari yang saya jelaskan tadi, mungkin ibu ada yang masih bingung? Tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada. Baik, nanti untuk persiapan yang saya jelaskan tadi, nanti saat pulang bisa langsung dipersiapkan Bu ya. Lalu jika memang masih ada bingung atau ingin ada yang ditanyakan atau memang ada keluhan, ibu bisa nanti japri saya ya Bu ya, atau bisa datang langsung ke klinik atau ke fasilitas kesehatan yang lain juga tidak apa-apa. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Lena untuk waktunya. Terima kasih.